Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Injil Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23 sampai dengan yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Markus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-27, Yesus berkata bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Pernyataan Yesus ini sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa murid-muridnya telah melanggar hukum mengenai hari Sabat ketika mereka berjalan melewati ladang dan memetik bulir gandum. Ketika orang-orang Farisi menuduh murid-murid Yesus, maka Yesus merujuk pada sebuah contoh dari Perjanjian Lama, yaitu tentang Daud yang mengalami kelaparan dan diberi roti kudus oleh Imam Abiatar, yang secara teknis roti tersebut hanya boleh dimakan oleh para imam. Roti kudus itu telah melayani kebutuhan praktis, yaitu orang yang diurapi Allah, yang dalam hal ini adalah Daud dan para pengikutnya. Dengan demikian sama seperti pada konteks firman Tuhan ini. Bulir-bulir gandum yang dimakan oleh murid-murid Yesus adalah untuk memenuhi kebutuhan praktis bagi orang yang diurapi Allah, yaitu Yesus dan para murid-muridnya. Daud dan orang-orangnya tidak berbuat dosa dengan makan roti sajian itu. Demikian pula murid-murid Yesus tidak berbuat dosa dengan memetik bulir gandum pada hari Sabat. Oleh karena itu, Yesus menyimpulkan bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tanggapan Yesus terhadap tuduhan orang Farisi ini paling tidak mengandung dua ajaran yang penting. Yang pertama adalah Sabat dimaksudkan untuk membantu orang, bukan untuk membebani. Berbeda dengan pekerjaan sehari-hari yang melelahkan sebagai budak di Mesir, orang Israel diperintahkan untuk beristirahat sehari penuh hingga minggu di bawah hukum Musa.
Hukum Farisi telah mengubah hari Sabat menjadi beban, menambah batasan di luar apa yang dikatakan hukum Allah. Tindakan memetik bulir gandum dan memakannya saat seseorang berjalan di sepanjang ladang tidak boleh dianggap sebagai memanen, seperti yang coba dikategorikan oleh orang Farisi. Para murid tidak melanggar hukum Allah. Mereka hanya melanggar penafsiran hukum yang ketat dari orang Farisi. Yesus mengingatkan orang-orang Farisi tentang maksud dari perhentian pada hari Sabat itu. Yesus memberikan pengingat serupa dari dalam Markus pasal 3 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6, di mana dia menyembuhkan seorang pria pada hari Sabat. Orang-orang Farisi ingin menuduh Yesus dan mengamati dengan seksama tanggapannya terhadap seorang pria yang mati sebelah tangannya itu. Yesus bertanya kepada mereka demikian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Dengan demikian, hari Sabat tidak dimaksudkan untuk membebani orang, tetapi untuk meringankan beban orang. Bagi seseorang yang melarang perbuatan belas kasihan dan kebaikan pada hari perhentian Tuhan adalah bertentangan dengan semua kebenaran hukum itu. Sebab kasih adalah kegenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, melakukan apa yang benar dan menyembuhkan orang yang mati tangannya itu. Dan saat itulah orang Farisi mulai berkomplot dengan orang Herodian untuk membunuh Yesus. Yang kedua, Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Yang menjadi pertanyaan, apakah artinya ini? Cara lain untuk mengungkapkan dari gagasan ini adalah dengan mengatakan bahwa Yesus bertanggung jawab atas hari Sabat. Dia adalah Tuhan dalam wujud manusia, dan dia menciptakan hari Sabat. Sebagai pribadi yang menulis hukum, Yesus tentu memiliki pengawasan atas bagaimana hukum itu harus ditegakkan. Orang-orang Farisi telah mengangkat aturan mereka sendiri kepada tingkat layaknya sebagai Tuhan dan menempatkan beban berat pada orang-orang. Dan mereka akhirnya menegur sang pemberi hukum itu sendiri, yaitu Yesus. Yesus juga adalah Tuhan atas hari Sabat karena Sabat menunjuk pada perhentian yang Yesus sediakan. Yesus menjadi perhentian kita ketika dia melakukan semua pekerjaan yang diperlukan untuk keselamatan kita. Dia menggenapi hukum dan nubuatan dari para nabi. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian kitab suci berkata, sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita beristirahat secara rohani di dalam Dia. Dia telah mengamankan berkat yang kekal bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kesimpulannya adalah ini. Sebagai orang percaya yang telah dimerdekakan di dalam Kristus, kita tidak lagi dihakimi oleh apakah kita memelihara hari Sabat atau tidak. Sebaliknya, kita mengikuti Tuhan atas hari Sabat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menemukan peristirahatan kita di dalam Dia. Dan 7 hari dalam seminggu
Hidup kita haruslah dipenuhi dengan penyembahan kepadanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih kami belajar lagi akan firman-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkaulah perhentian kami yang kekal ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.